menjadi walinya. Amin ya rabbal alamin. Hendak kalau jadi wali daripada jadi wala. Dan di antara doa kita biasanya ingin dijadikan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna min awliyaikal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami termasuk di antara wali-walimu yang ahli takwa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara yang Allah pilih. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Wajazidin, dan Allah yang menentukan orang-orang yang membawa rahasia-rahasianya dan memberikan taufik inayah kepadanya, sehingga kelakuannya, tingkah lakunya sesuai dengan tingkah laku wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية. Kemudian ujar sini, aku bersyukur kepada Allah, mana Dia sudah mengaruniakan kepada kita beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan para wali, yaitu rahasia-rahasia ketuhanan. Waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, dan yang memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnah para nabi yang tinggi lagi mulia itu. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak. Kemudian ujar sidin, aku bersalawat dan salam atas orang yang para malaikat sujud kepadanya. Wa huwa fi zahri abihi suri, padahal dia masih berada di tulang punggung abahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam selesai diciptakan oleh Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujud kamu semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, sujudlah para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Nah, itu dikisahkan dalam Al-Qur'an. Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam itu karena di dalam diri Nabi Adam terkandung nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ujar Sayyidin tadi, aku bersalawat dan salam kepada orang yang para malaikat sujud kepadanya, padahal orangnya belum lagi lahir. Orangnya masih dalam kandungan punggung zahirnya Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri. Dan salawat salam atas keluarga Nabi, para sahabat Nabi, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan yang terang benderang penuh cahaya. Amma ba'd. Kemudian daripada itu, inilah manakib salah satu wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Guru Sakumpul radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ta'ala menurunkan rahmat, mengampuni serta meridai orang-orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, dapat ridha Allah, dan diampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Guru Sakumpul, beliau adalah seorang yang sangat alim lagi mengamalkan ilmunya. Bahasa Arabnya ulamaul amilin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang alim yang mengamalkan ilmunya. Beliau seorang arif billah, seorang saleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariah. Ilmu syariah itu maksudnya sedih ahli hukum, ahli syariah, ahli fikih, ahli tariqah, yaitu sedih basic tariqah, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tariqah sammaniyah, dan ilmu haqiqah, isi amalan batin. Seorang ulama yang dimasyhurkan Allah di masanya. Ayahnya bernama Al-Hajj Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'id bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan radhiyallahu anhum jami'an. Ibunya bernama Al-Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhib radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau lahir pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijrah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi atau Miladiyah.
kurang lebih 3 tahun sebelum kita merdeka. Di kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang mengasuh dengan penuh kasih sayang, namun disiplin dalam pendidikannya, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan akidah, ilmu tauhid, dan akhlak adab kepada orang tua, adab kepada sesama manusia oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid, akhlak, dan membaca Al-Quran adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Beliau seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua, sehingga sewaktu orang tuanya sakit 1 jam pun beliau tidak pernah sahinya, selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan saksama. Kemudian beliau pertama belajar Al-Quran lagi halus itu ketika berumur 5 tahun. Untuk memenuhi keperluan belajar Al-Quran itu, orang tua beliau meminta seorang guru bernama Guru Hasan untuk mengaji Al-Quran. Umur 5 tahun, jadi anak kita membaca Al-Quran. 4 tahun, 3 tahun sudah bisa. Asal sudah bisa berpandir, sudah bisa jelajari membaca Al-Quran. Sebelum itu kita bacakan Al-Quran, kita dengarkan Al-Quran di telinganya. Ulun nggak bisa juga baca Al-Quran, putarakan YouTube, putarakan MP3 Al-Quran, supaya anak-anak kita mendengarkan Al-Quran. Belajar mengaji sehabis sholat maghrib. Kemudian ketika usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Karatun Tengah selama 2 tahun. Guru beliau yang mengajari di tempat itu bernama Guru Abdul Muiz dan Guru Muhammad Zaini Umar. Di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Waktu belajarnya 2 jam sehari, dimulai pukul 2 siang sampai pukul 5 sore. Di madrasah tersebut bernama Sekolah Islam Keraton Cabang Darussalam yang dikepalai oleh Tuan Guru Samman Mulia atau Paman Sidin juga. Kemudian sekitar tahun 1950, umur Sidin berarti sudah 7 tahun. Beliau mulai masuk sekolah di Madrasah Darussalam. Beliau lulus pada tahun 1961. Guru-guru Sidin di Darussalam itu guru-guru besar seberataan. Di antaranya Guru Anang Sya'arani Arif, ahli hadis, ahli tafsir. Di antara guru beliau lagi adalah Guru Samman Mulia, Guru Salman Jalil, guru besar seberataan. Kemudian di antara guru beliau lagi Al-Hajj Nasrul Qahir dan Al-Hajj Aini Kandangan. Dalam bidang tasawuf, guru beliau adalah Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil, keturunan Datuk Kalampayan yang berdiam di Jawa Timur di Bangil dan bermakam di situ, makamnya di Bangil, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita sampai ziarah ke sana. Kemudian Al-Allamah Haji Falak Bogor dan Al-Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Ini guru Sidin dalam bidang thariqah, dalam bidang tasawuf. Syekh Amin Al-Qutbi ini di Makkah. Kemudian Sidin menerima sanad thariqah Samaniyah itu daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan Syekh Muhammad Syarwani Abdan yang muttasil kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau juga mengambil ijazah Dalailul Khairat, Burdah Al-Madih Al-Mubarakah. Dalailul Khairat yang dilanggar kita baca tiap hari Sabtu. Nah, itu Sidin ngambil ijazah. Kemudian Burdah Nabi baca Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wadah siapa? Wadah Syekh Muhammad Samman Mulia dengan sanad yang muttasil kepada penyusun keduanya. Ijazah Burdah, Dalail, Maulid Haji itu sudah Sidin ijazahkan umum kepada masyarakat kita, orang Banjar, orang Kalimantan Selatan. Jadi bila hendak ijazah khusus bisa aja, tapi ijazah umum Sidin sudah ijazahkan. Jadi hendak mengamalkan kepada Bapak. Bila hendak ijazah ini Dalail, misalnya datangi guru di Kampung Melayan, ini penulis manakib nih.
Guru menawar. Atau kepada Guru Syukri Unus, Abuya Syukri Unus. Kemudian setengah daripada perkataan beliau, ini wasiat Sidin untuk kita amalkan. Jangan terlalu banyak berkawan. Tulisannya berkawan, Arab Melayu nih membaca sulangnya dibaca berkawin. Jangan terlalu banyak berkawin. Itu juga jangan terlalu banyak berkawin. Sekali-kali aja. Cuma bacaan yang bujur, jangan terlalu banyak berkawan. Misalnya hendak berkawan, cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Tuhan dan yang selalu menasihati kamu, membawai maulidan, membawai ke majelis, membawai ke pengajian, membawai ke langgar ke masjid sembahyang, itu bagus kawan. Jangan membawai yang maksiat, ya Allah, membawai bangun. Kada bapak lah aku minta. Nah, bagus kalau ini haji bagus di kawan ini. Jangan kawan bawai main joget TikTok. Ada grupnya khusus, grup TikTok Kalsel, grup TikTok pelayan namanya. Mau main TikToknya bagus-bagus aja bapak. Mau buka aurat, joget-joget, susu kelihatan, burik untai-untai. Nah itu kawan jangan cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Tuhan, yang membawa yang bagus. Cuma kadang-kadang kita kadang-kadang itu diisi kawan yang merajak menasihati kita yang lu untuk bagaimana udinya sarikinya terus jadi sarikinya aja. Kawan membawa yang baik, membadahi yang bujur. Jangan berjalan kepada yang tidak penting. Jadi sini kita berjalan tuh harus ada tujuan. Jangan ujuk-ujuk pada tujuan. Jangan bercakap-cakap yang tidak berguna. Jangan berpandir orang kalau berguna. Jadi ini pesan Sidin ya Allah. Jangan banyak berpandir atau berpandir yang tidak berguna. Apalagi berpandir surang-surang. Kan beginian ini kebanyakan banyak pandir. Di rumah pandiran, di jalan pandiran, di masjid pandiran, di langgar pandiran, di majelis pandiran, kurang membaca rawi pandiran saja. Apa saja gincunya tidak bagus banget. Yang ada cara membaca rawi ting bagus saja pandiran terus. Jadi kebanyakan berpandir. Jadi jangan terlalu banyak berpandir. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dalam menjaga lisannya. Karena lisan manusia ini adalah tidak bertulang dan paling tajam, lebih tajam daripada pedang. Jadi orang apa yang paling tajam menjadi yang yang paling tajam adalah lidah, bukan pedang. Karena lidah ini tidak bertulang, mudah menusuk siapa saja. Dan kalau orang sudah luka karena pedang bisa sembuh. Tapi luka karena lisan belum tentu bisa sembuh. Diharap dijaga lisannya ujar Sidin. Jangan sampai banyak berpandir. Kalau ujar Nabi, kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam. Jadi banyak berdiam. Misalnya kalau keluar pandir kita ada baik, dusta, bisa kali berpandir, atau memfitnah orang, menguyai orang, menggibah orang. Nah baik berdiam kita daripada banyak berpandir, karena menambah dosa. Kita tuh bisa berdusta tuh rancangannya berkoyo ya Allah. Atau supan kalah lawan orang berdusta ya Allah. Karena mau kalah aja timbul berdusta. Jadi jangan sampai berdusta. Ucapkan yang bagus atau berdiam. Yang bagus itu apa? Nah, kalau dalam agama kita yang bagus, yang berpahala itu kira-kira 4 aja. 1, kalau ucapan itu berisi dakwah, berisi ajakan kebaikan. Jangan aja sih kita turunan maulidan, masjid gerai, Muhammadiyah, kasih kebaikan ya Allah. Bila mengucapkan itu pahala. Jadi 1 dakwah. Bila nang keluar dari lisan kita ini isinya dakwah, pahala. Yang kedua, ada dakwah isinya taklim wa ta'allum, belajar mengajar biar ngajar ngaji. Alama jangan kulit biar alif lam mim biar yang bujur jangan alama bacaannya. Nah itu biar memadahi itu pahala. Jadi ucapan yang keluar dari lisan kita bila isinya belajar mengajar pahala.
Yang ketiga, zikir ibadah. Bila kita berzikir, baik ucapan zikir kita itu bahasa Arab atau bahasa kita, yang penting memuji Allah, mengagungkan kebesaran Allah, itu artinya zikir. Atau sholawat, atau tasbih, nah itu berpahala. Zikir ibadah. Yang terakhir yang berpahala adalah kita khidmah, membantui orang, menyelesaikan urusan orang, memudahkan urusan orang, mendamaikan orang yang berkelahi, kada maha buit. Nah itu dapat pahala kita. Bila nang keluar dari lisan kita itu. Selain itu bang, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah mubah bagayaan kita berlucuan sampai ketawa-ketawa ngakak ya Allah. Nah itu mubah aja, asal bagayaannya kada mengandung dusta, kada mengandung menggibah orang atau menghina orang, itu jatuh kepada nang haram. Nah, jadi bila selain nang keempat tadi itu nang ujar guru samongkol ini kita kurang-kurangi, jangan banyak berpakaian. Jangan mengulu-ulu orang yang baik kelakuannya atau pakaiannya atau suaranya dan lain-lainnya. Rasakan olehmu terhadap orang beriman itu bersaudara. Ingatkan Nabi Muhammad selalu mengetahui perbuatan kita supaya kita sopan bila begawi-gawian nang kada bagus. Bila kita mengamalkan, menghadirkan Nabi Muhammad di dalam hati, bahwa Nabi Muhammad selalu tahu apa nang kita gawi, maka kita berisi sifat sopan, haya, sifat malu berbuat maksiat. Lain sopan berbuat kebaikan tuh lainnya ada juga orang ya Allah. Kenapa ada turun jarum aja sejarah ayo hari Sabtu tadi? Aku kan sopannya jerawat gigi-gigi tumbuh. Itu lain sopannya. Jadi lain sopan. Hakikat sopan itu adalah sopan menggawi maksiat. Itu maksudnya sopan. Hikmah mengucap salam dan berjabat tangan bila ketemu orang Islam, mengucap salam, berjabat tangan, mau dopinian nanti sampai beragapan ya malam, sampai cium-ciuman. Boleh saja, berpahala. Bercipika-cipiki ya kalau lupa-lupa. Bagian bila lawas ada tamu, bagus lupa-lupa. Itu ada hakikatnya. Menjelaskan hakikatnya adalah kita kada mengganggu orang Muslim. Jadi jangan salam aja, assalamualaikum ya. Tapi imbahnya mengganggu, imbahnya menyambati, itu kada sampai kepada hakikatnya. Bersalaman ini aja, tapi imbahnya menyambati. Ya kalau kebanyakan kita nangka itu, tetamu di pengantin salaman, gaya lingah sedikit jauh sambatinya kan itu juga. Awas kan bertamu selamatnya. Awas kok kan bertamunya tuh hutang kada bayar. Jadi kalau hendak sampai kepada hakikatnya ujar sidik, kita kada mengganggu, kada menyakitinya. Hakikatnya hikmah mengucap sholawat adalah untuk menerangi diri kita sendiri. Cara marah kepada manusia yang berbuat maksiat, hati kita mendoakan mudah-mudahan ia dapat petunjuk dan dapat keampunan dan dapat rahmat, sekalipun mata kita atau muka kita seperti orang marah. Jadi kita memang wajib sarik bila ada orang berbuat maksiat, tapi hati kita mendoakan. Karena itu perintah Nabi, ujar Nabi apa hadisnya? Siapa yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemaksiatan, maka ubah dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bilisani. Bila kada mampu lawan tangan, lawan lisan dinasihati. Wa illam yastati' fa bilisani fa bi qalbi. Bila kada mampu juga maka dengan hatinya, yaitu membenci atau tidak senang dengan kemaksiatannya. Nah, jadi kita wajib sarik bila orang maksiat kada ridho, tapi hati kita mendoakan supaya inya dapat hidayah, supaya inya diampuni dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Melihat kawan ya Allah masih ketujuh membuka aurat misalnya, kada berjilbab, berselawar hadda,
baju tangan Anda bila angkat sedikit bulu ketiak kelihatan. Nah itu kita wajib salah 7 amun kau memadai bagus. Tapi hati kita banyak-banyak mendoakannya. Itu hakikat daripada kita sayang dengan kawan kita. Kemudian di antara karamah sidin, mengambil barokah karamah sidin supaya mudah-mudahan kita pun dapat karamah sidin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi apabila niat di hati mudah-mudahan dapat karamah sidin. Sedangkan daripada karamah radhiyallahu anhu adalah yang diceritakan oleh salah satu istri beliau pada suatu malam berkumpul ingin memakan iwak baung. Sedangkan iwak itu hanya dijual di pasar pada siang hari saja. Yang lebih sulitnya saat itu bukan musim baung, tapi tak lama kemudian ada orang mengetuk pintu rumah. Salah seorang istri beliau pun beranjak membukakan pintu. Ternyata tamu itu memberikan hadiah berupa ikan baung untuk guru saya ini. Ini iwak baung pesan guru saya ini Rahman Syarif untuk abah katanya. Itu setengah daripada keramat sidin. Jadi sidin apa hendak langsung didatangkan oleh Allah Ta'ala. Para sahabat Nabi itu banyak begitu dikisahkan dalam riwayat Athar Hayatus Sahabah itu. Bahkan seandainya mereka berkeinginan pasir itu jadi emas, bisa jadi langsung. Ada kalau kisah Sayyidina Ali kehabisan beras, kehabisan bahan makanan, jadi dibaca sembahyang 2 rakaat sidin bacakan sholawat keluar baras dari penggilingan daging. Seandainya ujar Sayyidina Ali, aku hendak sampai hari kiamat tetap keluar hanya pada kehabisan. Banyak kisah-kisah para sahabat diisi karamah. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan adat atau khawarikul adat, itu namanya karamah. Wajib kita beriman dengan karamah ini sebagaimana kita beriman dengan mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Wajib beriman dengan adanya para wali sebagaimana kita wajib beriman dengan adanya para nabi. Cuman bila orang ada mengaku wali, kita ada wajib kamu percaya asal aja. Kalau cuma masalah wali itu ada, wajib kita percaya. Karamah itu ada, wajib percaya. Orang mengaku jadi wali itu terserah mau percaya atau tidak. Orang mengaku berkaramat itu terserah mau percaya atau tidak. Ya tergantung orang memisahkannya. Sidin tukang wali berkaramat kuburannya bercahaya, ya ujar misalnya, ya Allah dipasangi orang kain kuning. Terserah jangan percaya atau tidak. Atau hendak cross check dahulu, hendak tabayyun, hendak mencari bukti dahulu, terserah ya Allah. Sidin itu wali jar awaknya berbau harum misalnya. Terserah saja percaya atau ada. Cuman bila nak menyampaikan itu alim ulama, orang wali Allah juga, nah berarti kau dipercaya, ya Allah, kau dipercaya. Namun nak menyampaikannya orang ketujuh jenet misalnya, aku menjudi, aku kan menjadi tetamu sidin itu berkaramat misalnya. Aku betapa nama sidin itu dimpak buntut kan, 3 kali karena dasar wali sidin itu. Tuh, ya Allah kata kau percaya lain wali. Sebab selain karamah ada juga yang khawarikul adah itu namanya istidraj. Kalau orang beringuan jin, orang beringuan setan iblis, beringuan anak-anak jin yang bisa mencuri informasi daripada para malaikat. Jadi ada juga namanya istidraj. Lain karamah. Bila datangnya bukan pada orang saleh, itu pasti lain karamah. Karamah ini datangnya hanya pada orang saleh. Beliau wafat pada subuh hari Rabu tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijrah, 1426 Hijrah. 10 Agustus 2005 Miladiyah. Jumlah umurnya 65 tahun Hijrah atau 63 tahun namun tahun Miladiyah. Nah, jadi sidin meninggal tanggal 5 Rajab. Ini masih Jumadil Awal. Kira-kira hidup tanggal 3 kan, tanggal 3 bulan Januari. Hidup Jumadil akhir. Batu hanyar Rajab. Kira-kira sebulan lagi hanyar masuk awal sidin, yaitu bulan Rajab tanggal 5 Rajab tahun 2005. Ulun waktu itu masih kelas 2 sanawiyah kalau pada saat di pesantren.
Jadi umurnya umur Sidin 63 tahun menurut hitungan bulan miladi ya, bulan Januari Februari itu 363, kalau hitungan bulan Arab 65 tahun. Ya, selisihnya setiap tahun itu 11 hari. Jadi kalau sampai 30 tahun itu setahunan sudah selisihnya. Jadi kalau 60 tahun itu selisihnya 2 tahun. Mau sampai 90 tahun selisihnya 3 tahun. Kayak Datuk Rampayan itu selisihnya 3 tahun. Umur hitungan tahun Arab, Sidin meninggal di umur 107 tahun atau 108 tahun. Kalau hitungan bulan miladiyahnya Sidin meninggal 105 tahun atau 104 tahun. Sebagian menyebutkan 102 tahun, selisihnya 3 tahun. Mudah-mudahan kita besi panjang umur. Mudah-mudahan umur kita yang panjang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala meridai kita seluruh yang mendengarkan manakib ini. Tuan rumah yang mengundang kita dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup, keberkahan rumah tangga, keberkahan rezeki, keberkahan anak, zuriat, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa syekhina Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa khususan ila ruhah minah binti Bakri al-Fatihah.